Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 2 Juni 2025. Beragam informasi terupdate akan kami sajikan dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sore hari ini informasi dari Kabupaten Palopo, di mana pembunuh Feni Ere peragakan 115 adegan, korban meninggal saat kepala dibenturkan ke lantai. Untuk mendengar informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Andini dari Kabupaten Palopo. Selamat sore, rekan Andini. Selamat sore rekan Vio. Dapat Anda sampaikan kemudian bagaimana prosesi peragakan adegan pembunuh Feni Ere ini? Baik, terima kasih rekan Vio. Jadi benar Tribunars bahwa hari ini Polres Palopo menggelar rekonstruksi untuk kasus pembunuhan terhadap gadis asal Palopo, yakni Feni Ere. Perlu diketahui Tribunars bahwa Feni Ere dikabarkan hilang sejak 25 Januari 2024. Kemudian kerangka mayatnya ditemukan di kilometer 35 Batang Barat, Kecamatan Warak Barat, Kota Palopo pada 10 Februari 2025. Nah, Tribuners, setelah kerangka tersebut diserahkan kepada pihak keluarga, Feni Ere dimakamkan di kampung halamannya yang berada di Bastem, tepatnya di Kabupaten Luwu pada 22 Februari 2025. Dan setelah itu, polisi memeriksa puluhan saksi untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Dan berdasarkan keterangan dari berbagai saksi, pria bernama Ahmad Yani atau yang akrab disapa Amma, kemudian diamankan pada 20 Maret 2025 di Bone-Bone, Luwu Utara. Dan setelah penetapan tersangka tersebut, Polres Palopo kemudian menjadwalkan pelaksanaan rekonstruksi. Namun, rekonstruksi tersebut terus tertunda karena sejumlah alasan, termasuk penolakan dari pihak keluarga untuk dilakukan rekonstruksi di Mapolres Palopo. Karena saat itu pihak keluarga meminta untuk rekonstruksi dilakukan di TKP atau di rumah milik korban yang berada di Jalan Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo. Rekonstruksi berlangsung sekira 3,5 jam dan terduga pelaku atau pelaku yang bernama Ahmad Yani ini memperagakan 115 adegan. Kemudian menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Palopo yakni Ibtu Sahrir, korban dinyatakan meninggal dunia usai dibenturkan kepalanya ke lantai oleh pelaku. Seperti itu rekan Vio. Baik, dapat Anda sampaikan kemudian dari rekonstruksi hari ini total ada berapa pengamanan yang diturunkan? Baik, terima kasih rekan Vio. Jadi pada rekonstruksi tersebut, puluhan personel dari Polres Palopo diturunkan langsung untuk melakukan pengamanan dan lokasi atau rumah milik korban juga dipenuhi oleh garis polisi sehingga masyarakat tidak bisa menyaksikan secara langsung rekonstruksi saat berada di dalam rumah. Namun terlihat ratusan masyarakat sangat antusias untuk menyaksikan rekonstruksi tersebut. Bahkan sebagian dari mereka memilih menyaksikan rekonstruksi dari tengah sawah yang berada di depan rumah korban. Nih, dari 115 adegan yang kemudian diperagakan hari ini, bagaimana kemudian dari 115 ini diketahui menjadi titik awal terjadinya pembunuhan? Baik, terima kasih rekan Vio. Jadi awal terjadinya pembunuhan ini saat pelaku yakni Amma sedang meminum minuman keras bersama rekannya tepat di samping rumah korban. Setelah itu, pelaku sempat mengantar salah satu rekannya dan setelah mengantar rekannya tersebut, Amma kembali ke rumah korban dan memanjat lewat kamar mandi yang berada di belakang rumah. Setelah itu, Amma melancarkan aksinya dengan menyetubuhi korban dan kemudian membunuh korban dengan cara membenturkan kepalanya ke lantai. Setelah itu,
pelaku membawa korban menggunakan mobil milik korban yang terparkir di halaman rumahnya menuju ke kilometer 35 Batang Barat untuk menguburnya di sana. Karena kebetulan kilometer 35 ini merupakan tempat yang sepi dan jarang dilalui oleh masyarakat. Rekan Andini, lebih lanjut lagi dari 115 adegan yang diperagakan hari ini, kemudian bagaimana sikap tersangka saat memperagakan adegan tersebut? Apakah mungkin ada penyesalan yang terlihat dari mimik wajahnya atau seperti apa? Baik, untuk mimik wajah pelaku saat rekonstruksi tidak terlihat rekan Vio karena memang terduga pelaku ini menggunakan masker atau penutup kepala. Dan selain itu juga untuk rekonstruksi di dalam rumah atau tempat pembunuhan terhadap korban juga tidak diperbolehkan masuk, termasuk awak media. Jadi yang ada di dalam rumah tersebut hanya pihak kepolisian, terduga pelaku, dan juga saksi. Seperti itu rekan Vio. Baik, rekan Andini berarti hingga saat ini tidak ada indikasi keterlibatan pihak lain dalam pembunuhan ini? Baik rekan Vio, jadi hingga saat ini belum ada atau belum diketahui ada tidaknya keterlibatan pihak lain dalam pembunuhan terhadap gadis yang berada di Mungkajang, Kota Palopo ini. Namun tadi kuasa hukum dari keluarga Feni Ere mengungkap ada sejumlah kejanggalan yang terjadi pada rekonstruksi, termasuk ketidaktahuan pelaku terhadap celana yang tergantung di belakang pintu kamar korban, dan di celana tersebut terdapat bercak darah. Seperti itu rekan Vio. Dari penyidikan sendiri, ada informasi mengenai kendala terbesar yang dihadapi selama penyidikan? Baik, terima kasih rekan Vio. Jadi saat penyelidikan atau penyidikan kasus ini tidak ada kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian, namun pada saat rekonstruksi sempat terjadi penundaan beberapa menit karena pihak keluarga yang tidak terima atas perlakuan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban serta salah satu oknum polisi yang sempat mengeluarkan kalimat yang kurang enak untuk didengar kepada keluarga korban saat melaporkan hilangnya Feni Ere. Baik. Ya, lanjut dari adanya hasil rekonstruksi hari ini, rekan Andini, lantas tindak lanjutnya apakah kemudian berkas akan segera dilimpahkan ke kejaksaan atau seperti apa informasi yang diterima? Baik rekan Vio, jadi setelah ini berkas tersebut tentu akan dilimpahkan ke kejaksaan dan saat ini pelaku masih diamankan di Mapolres Palopo dan pihak keluarga juga masih menunggu sidang yang akan digelar oleh Pengadilan Negeri Kota Palopo terkait kasus ini. Baik, sebelum terlewatkan rekan Andini, kemudian informasi yang Anda dapatkan atau juga hasil rekonstruksi bisa Anda gambarkan bagaimana pelaku membawa korban atau jenazah ke lokasi pembuangan yang disebutkan ada di kilometer 35? Baik, jadi pelaku setelah melakukan aksinya di rumah korban, pelaku membawa korban menggunakan Honda Brio berwarna hitam, di mana Honda Brio tersebut adalah mobil milik korban. Korban memasukkan Pelaku maksud saya memasukkan korban ke dalam mobil dengan cara menggendongnya, kemudian membawa mobil tersebut ke kilometer 35 Batang Barat, dan setelah itu ia kembali menggendong korban menuju ke hutan yang ada di kilometer 35 dan menguburnya di sana. Setelah itu ia membawa mobil milik korban ke Makassar dengan mengganti plat nomor dari mobil tersebut. Setelah membawa mobil tersebut dan meletakkannya di Antang, pelaku kembali ke Kota Palopo menggunakan mobil ompreng. Seperti itu rekan Vio. Baik, terakhir rekan Andini, apakah ada saksi yang diikut sertakan dalam proses rekonstruksi hari ini? Baik,
Jadi seluruh adegan tersebut diperankan langsung oleh pelaku dan juga saksi, Baik. sementara korban diperankan oleh polisi wanita. Namun setelah adegan pembunuhan, polisi menggunakan manekin perempuan yang digunakan sebagai tubuh pengganti korban. Oke, baik. Terima kasih rekan Andini atas laporannya di sore hari ini. Selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Kota Palopo, Ibtu Sahrir, serta pernyataan dari kuasa hukum keluarga Feni Ere, Abner Buntang. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Masuknya udah kamar. Apa nih? Jangan manusia, nanti masih jatuh. Kasih semen satu sak itu. Sama juga jadi ini 50 kilo itu semen. Masuknya udah kamar. Apa nih? Jangan manusia, nanti masih jatuh. Kasih semen satu sak itu. Sama juga jadi ini 50 kilo itu semen. Percaya Pak? Percaya? Yang membawa pengungkapan kasus ini dari pihak penyidik Polres Palopo diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengungkapkan ini kasus. Nah, kita doakan mudah-mudahan ya, insyaallah sampai ke tingkat persidangan. Jangan maju, sudah.
Pakai semua nggak BTW? Ini juga posisinya, Pak. Dan kalau bersamaan kita mau pulang. Ya. Mau pulang atau tidak? Pulang. Exit itu. Ayo. Mengarah kemana Pak Beri? Mana? Anggaplah itu rumahmu, rumahnya Ego. Anggap itu rumahnya Ego yang kedua. Iya, mak. Kalau jauh ya. Teman-teman wartawan sebatas ini ya, karena itu konstruksi banyak adegan ini. Cincorang! Kak! Selamatkan kayak ini! Oh, di sana ya. Ya, amat telah. Amat celaka. Terbang-terbang.
Oh iya, dari mana kita? Buka itu posisi. Ya, Tribuners yang menjadi korban adalah manekin. Kebetulan tinggi dan berat badannya disesuaikan dengan korban. Mana? Saya itu pelakunya dikasih jalan kaki. Dan yang di dalam garis polis lain hanya ada personil yang berjaga. Saya tegaskan sekali lagi, yang ada di dalam garis polis lain hanya personil. Di luar. Proses rekonstruksi, kami tidak bisa banyak berkomentar. Hanya saja bahwa sepengetahuan kami masih ada beberapa poin-poin yang belum terjawab dari rekonstruksi ini. Nah, terkait kalau tadi ditanya apakah ada yang menjadi masalah, bagi kami tidak ada masalah. Itulah tugas kepolisian melakukan rekonstruksi. Nanti kita lihat dalam proses di kejaksaan dan juga di pengadilan nanti, dan kami tetap akan menempuh beberapa hal untuk memastikan semua apakah menjadi fakta atau tidak. Saya rasa itu. Salah satu yang agak sedikit janggal itu cara dia melompat ke atas dari di ujung kamar mandi. Caranya kan pijakannya tidak ada. Jadi dalam kondisi dia setengah mabuk,
dia lompat sampai ke atas plafon itu saya rasa agak sedikit berat untuk dia lakukan. Cuman ya itulah, karena proses rekonstruksi itu adalah wujud dari BAP. Terkait apakah itu menjadi benar atau tidak itu nanti terbukti di persidangan. Saya rasa cuma. Kalau perubahan warna cat mobil? Perubahan warna cat mobil kami tidak terlalu mau berkomentar tentang hal itu. Jadi nanti Yang lain itu tidak terjawab. Jadi tadi sempat ditanyakan ke pelaku Amma bagaimana dengan bercak darah di shore yang tergantung. Dia hanya menjawab bahwa dia tidak tahu tentang hal itu. siapa yang mengganti? Ya itu tidak terjawab dalam proses rekonstruksi. Adanya apa tidak mengakui? Ya, dia mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang hal itu. Jadi itu jawaban dia. Dia tidak tahu. Ya, kami tidak berani berkomentar. Alhamdulillah untuk proses rekonstruksi maupun jalannya pengamanan rekonstruksi untuk hari ini berjalan dengan aman dan terkendali, walaupun ada riak-riak sedikit, tapi itu kami anggap wajar untuk keluarga yang merasa kehilangan. Berapa adegan yang diperagakan? Jadi untuk hari ini berdasarkan namanya ini, berita acara rekonstruksi ada 115 adegan. Adegan pembunuhannya di... Jadi untuk adegan pembunuhan itu ada di adegan ke 50, yang mana pada saat itu pelaku atau tersangka membenturkan kepala korban ke lantai. Apakah adegan ini diperankan oleh pelaku sendiri dan saksi-saksinya juga yang memang masuk dalam daftar saksi? Jadi untuk rekonstruksi langsung dihadiri oleh saksi-saksi baik dari pihak keluarga maupun dari rekan-rekan pelaku yang ada sesaat sebelum kejadian dan setelah kejadian. Pak, ada perbedaan Pak antara rekonstruksi dan hasil pengakuan pelaku di BAP? Kalau untuk saat ini sepanjang rekonstruksi tidak ada perbedaan, kalaupun ada paling penambahan saja. Persentase kesesuaian antara pengakuan pelaku dan juga tadi rekonstruksinya berapa besar, Pak? Kalau untuk keterangan tersangka dengan proses rekonstruksi itu hampir 99%. Tidak ada, karena tersangka ini kooperatif. Dia sudah sejak awal dia jujur menceritakan apa yang telah dia lakukan. Pak, kalau untuk penyekapan yang diikat mulutnya itu diikat saat di rumah atau saat ingin korban ini dibuang? Kalau untuk diikat itu mulutnya masih di rumah, masih di TKP, di dalam kamar. Baik. Pak, tadi pihak keluarga korban mempersoalkan tentang mobil yang dikendarai itu diganti cat bodinya atau dikot. Apakah hal ini masih bisa dilakukan penelusuran selanjutnya oleh Polres? Jadi untuk mobil kami tidak sampai ke situ yang masalah untuk penggantian cat, karena kami fokus untuk kasus pembunuhannya saja. Kalaupun nanti ada yang keberatan masalah penggantian cat itu mungkin lain lagi. Kedua, proses rekonstruksi ini sudah menjawab keraguan dari pihak keluarga. Pertama itu masalah pelaku tidak bisa bawa mobil, tapi kenyataannya tadi kita lihat sendiri, dari pihak keluarga juga lihat sendiri bahwa pelaku bisa mengendarai mobil. Kedua, masalah adanya orang lain pada perkara tersebut, dan juga sudah terjawab tadi bahwa pelaku itu hanya melakukan seorang diri. Respon terkait pernyataan kuasa hukumnya yang menganggap tidak masuk akal saat dia lompat di pagar dan tidak terjawab saat terkait adanya kain celana yang ada percikan darah, Pak. Kalau masalah itu untuk lompatnya itu kan pelaku sendiri yang menyatakan, dan pelaku sendiri yang memperagakan. Kami kan hanya menerima apa yang disampaikan. Terus untuk masalah percikan darah itu, untuk celana adanya percikan darah kan pelaku juga tidak pernah menyatakan ada yang seperti itu. Apakah
Izin Pak, dari hasil tadi rekonstruksi, apakah ada petunjuk baru? Kalau untuk petunjuk baru tidak ada ya, karena semua sudah sesuai apa yang diterangkan atau dijelaskan pelaku di BAP sudah sesuai dengan apa yang diperagakan. Apakah proses pembuangan korban ini Kak diperagakan juga dan di mana? Kalau untuk pembuangannya kan cukup jauh, jadi kami ambil di TKP. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 2 Juni 2025. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.